kurang. Oke, silakan Bung Petra. Bang Aiman, Ini masih terkait ini ya, bukan. tapi ada kaitannya. Terkait dengan semangat pemberantasan korupsi. Oke. Ya, ini juga nanti untuk catatan bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya mendapatkan surat dari Pak Sony Sanjaya, ya. Tersangka kasus MBG. Iya, ya, yang diberikan oleh kuasa hukumnya Dr. Krisnamurti kepada Presiden Petisi Ahli. Jadi beliau meminta agar dibacakan surat tersebut agar masyarakat juga mengetahui. Anda udah kirimkan ya? Iya, jadi saya bacakan dulu sini ya. Saya tanya dulu. Ini tulisan tangan beliau nih ya? Tulisan tangan beliau. Pak siapa Irjen? Iya, tapi saya baca yang teks fullnya di sini, ya. Sony Sanjaya. Itu hanya sedikit. Saya ingin bacakan di sini, ya. Pak Sony juga menginginkan agar orang yang terlibat dalam kasus MBG itu digarap oleh Kejaksaan Agung. Jangan hanya terputus sama mereka saja gitu loh. Tapi semuanya periksa. Dan dia juga meminta agar Nanik SD yang juga segera diperiksa. Oke. Gitu loh. Nah, ini saya bacakan Bang Aiman ya. Pak Sony menuliskan judulnya di sini. Ini eksklusif nih. Diberikan langsung dan ini otentik dari Pak Sony. Buat rakyat bersuara spesial. Oke. Saya juga bukan mengada-ngada. Ini memang catatan tulisan tangan beliau dan ini harus saya sampaikan kepada rakyat bersuara karena ini pesan daripada Krisnamurti selaku kuasa hukum beliau. Oke. Di sini saya bacakan Bang Aiman dari awal itu halaman akhirnya. Tapi saya minta tolong mungkin jangan sebut nama karena kan kita harus seimbang di sini. Iya, sementara saya kan inisial. nggak ada orangnya. Iya, jadi kita inisial atau mungkin nama apa namanya yang kemudian tidak perlu disebutkan. Silakan. Judulnya di sini Pak Sony tulis SPPG fiktif dalam program MBG. Sejak permulaan program MBG bergulir, isu tentang adanya SPPG fiktif sudah menyeruak di media sosial. Disuarakan oleh masyarakat, anggota legislatif, lembaga atau institusi tertentu yang tugasnya melakukan audit. Bahkan terakhir, penegak hukum pun menjerat para petinggi BGN dengan tuduhan terkait SPPG fiktif. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Sangat dipahami apabila pendapat-pendapat berkaitan dengan adanya SPPG fiktif dalam program ini muncul, mengingat program MBG merupakan program banper, yaitu bantuan pemerintah, sama dengan program bantuan sosial lainnya yang telah menyisikan banyak persoalan dengan penerima bantuan sosial fiktif. Sebagaimana telah banyak diketahui masyarakat dari banyaknya kasus hukum terkait hal tersebut. Namun perlu kita telusuri dengan seksama apakah modus fiktif dalam bansos dapat disamakan dengan SPPG fiktif? Tanda tanya. Apabila pemahaman SPPG fiktif adalah adanya gedung-gedung dapur fiktif sebagaimana disampaikan oleh pejabat Bupati Cilacap dalam pemberitaan pada majalah Tempo edisi Juli 2026 di mana seorang pejabat bupati mengatakan ada lebih dari 100 SPPG fiktif. Berdiri bahkan sudah lebih 100 hari namun tidak kunjung operasional. Pejabat bupati seharusnya dapat memberikan info lebih cermat apakah dapur-dapur tersebut meskipun belum operasional namun sudah menyerap anggaran atau belum. Apabila belum operasional, belum dilengkapi personel dan peralatan, belum ada data penerima manfaat namun sudah menerima dana operasional. Itulah yang disebut dapur _SPPG fiktif. Artinya ada bangunan, tidak ada kegiatan, namun sudah menyerap anggaran bantuan pemerintah Rp 6 juta per hari untuk insentif yayasan ... Itulah fiktif. Apabila ada bangunan sudah berdiri namun belum operasional, perlu diteliti lebih mendalam sebagai berikut. Nah, ini kata Pak Sony. 1. Apakah sudah ada ID SPPG pada dapur tersebut? Bila belum ada, sudah dipastikan bahwa bangunan tersebut belum terdaftar pada sistem pendataan di BGN, portal mitra bgn.go.id, dan sangat mungkin pemiliknya adalah korban penipuan. 2. Apabila bangunan tersebut telah memiliki ID SPPG sejumlah 8 digit disertai QR Code, perlu dilihat di dalam sistem apakah progres pelaporan pembangunan dapur sudah berstatus verifikasi pengajuan, proses persiapan, verifikasi persiapan, survei lapangan, penetapan kelayakan, dan lain-lain. Dalam mekanisme verifikasi usulan dapur SPPG program MBG tidak memungkinkan adanya dapur fiktif sebagaimana dalam pemahaman fiktif pada umumnya sehingga menyerap anggaran negara tanpa ada kegiatan.
transfer dana program MBG ke dalam akun SPPG yaitu virtual account adalah tahap ke-14 dari mengikuti verifikasi yang berjalan sequence. Tidak bisa melompat, harus berurutan dan semua tahap dapat dicek siapa verifikatornya, siapa petugas surveinya, siapa kepala SPPG-nya, siapa perwakilan yayasannya. Jadi, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan informasi terkait adanya SPPG fiktif. Harus dipahami betul terminologi fiktif, khususnya dalam anggaran MBG. Bila tidak hal itu, harusnya akan menjadi sebuah upaya framing dan akan menjadi berita hoaks. Pak Sony meminta untuk memonitor perkembangan penanganan kasus pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, sepatu. Apakah sudah ada PPK atau tim PPK yang menjadi tersangka? Karena ini sangat erat kaitannya dengan persangkaan awal terhadap saya tentang intervensi pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, dan sepatu. Ada keanehan apabila PK atau tim PPK belum ada yang jadi tersangka. Pertanyaannya adalah, perbuatan melawan hukumnya apa di dalam proses pengadaan-pengadaan tersebut sehingga vendor menjadi tersangka? Apalagi pimpinan BGN, DH, SS, dan LP menjadi tersangka terlebih dahulu. Patut diduga penyidik meminta surat berisi laporan BPK yang isinya tidak valid karena metode auditnya tidak valid. Ada beberapa kejanggalan, antara lain A. Penetapan angka 36 miliar lebih per hari untuk DH, LP, SS, dan yayasan-yayasan. Bagaimana metode auditnya? Kapan melakukan audit? Ada berapa ribu yayasan yang diaudit terkait 35 miliar lebih tersebut? B. BPKP diduga belum melakukan audit rutin maupun audit investigasi sebelum penetapan tersangka DH, LP, dan SS untuk proses pengadaan-pengadaan maupun yayasan-yayasan. C. Penetapan pasal 603 dan 604 harus ada kerugian negara. Bagaimana BPK melakukan audit investigasi sebelum penetapan tersangka? Oke. Saya sudah memberikan keterangan, bahkan memberikan informasi tentang dugaan korupsi CCTV dan Pauline Payne Record. Tapi kok belum ada pemeriksaan tentang pengadaan-pengadaannya? Kok saya malah ditersangkakan lebih dahulu, sedangkan perbuatan melawan hukumnya dalam proses pengadaan belum diketahui. Saya diduga menjual titik, bagaimana bisa? Saya ada di kantor terus, saya hanya menerima titipan-titipan pengajuan dari orang-orang yang mengajukan ke saya. Sebelum ditanyakan kepada orang-orang yang menitip usulan-usulan tersebut kepada saya, apakah mereka memperjualbelikan titik-titik yang diusulkan? Apakah uang hasil penjualan titik-titiknya diberikan ke saya? Yang jelas-jelas mengusulkan titik dan ada intervensi seperti di Kebonsari dan Tapos. Saya belum diperiksa. Apakah dia mengajukan titik itu dengan banyak permintaan kekhususan, ganti yayasan, satu titik untuk SPPG dan lain-lain? Apakah dia menjual titik dan memberi uang ke saya? Kemudian Pak Sony membantah terkait dengan pemberitaan. Di situ disebutkan, ada judulnya, Sony menunjukkan tangkap layan bukti pembicaraan dan orang-orang yang disebutkan. Ini pemberitaannya. Beliau membantah bagaimana saya menunjukkan tangkapan layar sedangkan HP saya disita penyidik. Nah, beliau juga menyampaikan bahwasanya penyidik membuka akun tertentu. Penyidik bertanya, ini siapa? Sesuai dengan nama yang di-save. Saya jawab, iya. Nah, terus ada berita dari salah satu media swasta mengatakan ada usulan kode A, kode B. Beliau menjawab bohong. Karena saya yang punya HP tidak pernah ngasih kode A, kode B. Penyidik juga tidak tahu itu dan tidak ada kode-kodean di antara kami. Nah, terus ini dari tim lawyernya juga menyampaikan kepada saya, Bang Aiman, Pak Sony sudah ungkap pengadaan CCTV bodong senilai 300 miliar. 300 miliar Bang, sudah diungkap. Tapi kejaksaan belum periksa. Jadi dia mohon sangat lah ini, tolonglah Bapak-bapak kejaksaan agar periksa ini.
ya terkait dengan CCTV bodong senilai 300 miliar ini. Karena informasinya di BAP beliau juga sudah dituangkan. Nah, terus dan peranan N ya juga sudah diungkap, tapi kejaksaan juga tidak memanggil. Hulu ke hilir harus jelas. Panggil semua, dan apalagi kemarin Pepri bilang bertambah jadi 47 nama. Ya sudah, panggil semua. Kenapa nggak dipanggil-panggil yang 47 nama yang disebut tadi? Nah, terus ini terakhir, bahwa selama ini kemana saja mereka. Saya dapat info bahwa mereka belum pernah menegur kesalahannya BGN yang menjadi kerugian negara. Tapi tiba-tiba sudah langsung ditentukan kerugian negara. Jadi seolah-olah BPKB menjebak saya. Harusnya kalau BPKP mengetahui adanya potensi kerugian negara, ditegur BGN dan dikasih tahu, atau peringatan dulu dari BPKB ataupun audit. Itu Bang. Jadi ya, saya intinya tidak akan bahwa menanggapi ini. ada pertanyaan-pertanyaan bahwa jangan berhenti hanya di Sony Sonjaya saja.